Hey kid, don't ever let them get inside your head. Pada sesi tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa impresif dengan menempati menjadi yang tercepat. Marc sempat mendominasi waktu tercepat di awal hingga pertengahan sesi dengan Desmos edisi GP25 miliknya, sebelum pertengahan menutup sesi di posisi ketiga. Dan hingga akhir sesi Marc sukses menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 29,184 detik. Meskipun hasil tersebut menunjukkan kecepatan yang kompetitif, fokus utama Marc Marquez dalam tes ini adalah pengembangan dan pemilihan mesin untuk musim 2025 dan 2026. Hal ini menjadi krusial mengingat akan diberlakukannya pembekuan pengembangan mesin yang dimulai pada balapan perdana di Buriram. Keputusan ini akan mempengaruhi performa tim selama 2 musim ke depan. Ducati saat ini dihadapkan pada dilema dalam memilih mesin yang akan digunakan. Meskipun Desmos edisi GP25 menawarkan peningkatan dalam hal tenaga dan kehalusan mesin, beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, merasakan bahwa motor ini memiliki kekurangan dalam aspek pengereman dan handling saat menikung. Sebaliknya, Desmos edisi GP24, yang hampir menyapu bersih 19 kemenangan dari 20 balapan musim lalu, dianggap lebih superior dalam hal tersebut. Bagnaia menyoroti bahwa GP24 lebih stabil saat memasuki tikungan, sebuah keunggulan yang belum sepenuhnya ditandingi oleh GP25. Manajer teknik Ducati, Gigi Dall'Igna, mengapresiasi kecerdasan dan ketelitian Marc Marquez dalam memahami aspek-aspek penting yang krusial bagi Ducati untuk 2 musim mendatang. Masukan dari Marquez dianggap sangat berharga dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan mesin. Dall'Igna menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Marquez sehingga memahami karakter dan gaya feedback dari pembalap Spanyol tersebut. Keputusan akhir mengenai mesin yang akan digunakan akan diambil setelah tes lebih lanjut di Buriram. Ducati harus memastikan bahwa pilihan mereka tepat, mengingat Desmos edisi GP24 telah terbukti sangat kompetitif. Davide Tardozzi, manajer Ducati Corse, menekankan pentingnya bersikap konservatif dalam pengambilan keputusan ini. Ia menyatakan bahwa mereka memiliki motor yang sangat kompetitif dan untuk saat ini arah pengembangan adalah mempertahankan mesin 2024 dengan pembaruan kecil. Dengan masukan dari pembalap-pembalap berpengalaman seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, Ducati berharap dapat membuat keputusan yang tepat untuk memastikan dominasi mereka di MotoGP. Berlanjut, fokus pada pengembangan yang tepat dan pemilihan mesin yang sesuai akan menjadi kunci kesuksesan mereka dalam menghadapi tantangan di musim-musim mendatang. Menurut kalian pilihan mana yang tepat, Desmos edisi GP24 atau GP25? Tulis di kolom komentar ya. Ducati pertimbangkan kembali penggunaan Desmos edisi GP24 untuk MotoGP 2025. Pabrikan asal Italia, Ducati Lenovo, baru-baru ini membuat pernyataan penting terkait pemilihan motor untuk musim MotoGP 2025. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa tim masih mempertimbangkan apakah akan menggunakan Desmos edisi GP24 atau beralih ke versi terbaru, GP25. Keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari kedua pembalap utama mereka, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Bukan kali pertama Ducati mengalami tantangan dalam pengembangan motor baru. Pada musim 2022, Ducati juga sempat mengalami penolakan terhadap mesin Desmos edisi GP22 karena dianggap kurang memuaskan. Akibatnya, mereka memilih untuk menggunakan Desmos edisi GP21 yang telah diperbarui dengan teknologi dari GP22, yang kemudian dikenal sebagai Desmos edisi Hybrid. Keputusan ini terbukti berhasil, membantu Ducati tetap kompetitif di lintasan, dan sukses membawa Francesco Bagnaia juara. Kini, situasi serupa kembali terjadi. Bagnaia dan Marquez mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek pada GP25 yang masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pengereman dan kemampuan menikung. Kedua pembalap ini meminta Ducati agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, mengingat GP24 pada musim lalu hampir mendominasi seluruh kemenangan di MotoGP. Konsistensi performa GP24 menjadi pertimbangan utama bagi Ducati dalam menentukan pilihan untuk musim mendatang.
Selain faktor teknis, keputusan Ducati juga dipengaruhi oleh regulasi baru MotoGP yang akan mulai berlaku dalam waktu dekat. Berdasarkan peraturan terbaru, akan ada pembekuan pengembangan mesin selama 2 musim ke depan, yang akan dimulai pada Grand Prix Buriram, Thailand, di akhir bulan ini. Artinya, tim yang memilih mesin untuk musim 2025 harus tetap menggunakannya hingga akhir 2026 tanpa perubahan signifikan. Dengan adanya regulasi ini, Ducati harus memastikan bahwa keputusan yang mereka ambil benar-benar matang dan tidak menimbulkan kendala di musim berikutnya. Jika mereka memilih menggunakan GP25, maka tidak akan ada kesempatan untuk melakukan perubahan besar hingga regulasi pembekuan mesin dicabut. Oleh karena itu, Ducati perlu memastikan bahwa motor yang mereka pilih benar-benar siap menghadapi persaingan ketat di MotoGP. Perdebatan mengenai penggunaan GP24 atau GP25 terus berlangsung di internal tim Ducati. Hingga saat ini, belum ada keputusan final yang diumumkan. Namun, dengan semakin dekatnya jadwal balapan di Buriram, Ducati diharapkan segera menentukan langkah terbaik demi mempertahankan dominasinya di kejuaraan MotoGP. Keputusan ini tentu akan sangat dinantikan oleh para penggemar MotoGP dan pengamat balap motor. Apakah Ducati akan tetap menggunakan YP24 yang terbukti kompetitif atau mengambil risiko dengan YP25 yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut? Semua mata kini tertuju pada pabrikan Italia ini untuk melihat bagaimana strategi mereka dalam menghadapi musim balap mendatang. Dani Pedrosa tak terkejut melihat Marc Marquez dorong Ducati GP25 hingga batas maksimal di tes Sepang tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, kembali menyajikan aksi menarik dari Marc Marquez, yang kini membela tim Ducati Lenovo. Pada hari kedua tes, Marquez menunjukkan keberaniannya dengan mendorong Desmosedici GP25 hingga melewati batas kemampuannya. Sayangnya, upaya tersebut berujung pada kecelakaan di tikungan ke-9, di mana ia kehilangan traksi pada ban depan dan terjatuh. Meski begitu, kecelakaan tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Dani Pedrosa, legenda MotoGP sekaligus mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji untuk KTM, mengaku sudah memahami karakter balap Marquez yang selalu berusaha menemukan limit motor sejak awal karirnya. Marquez memang dikenal sebagai pembalap yang tidak ragu untuk membawa motor hingga batas maksimalnya, bahkan jika itu berarti mengambil risiko lebih besar. Pendekatan ini sudah sering ia terapkan ketika masih bersama Honda, dan kini ia kembali melakukannya dengan Ducati. Baginya, memahami sejauh mana kemampuan motor adalah kunci utama dalam menyesuaikan gaya balap serta menemukan cara terbaik untuk menaklukkan Desmosedici GP25. Pada hari pertama tes di Sepang, Marquez sudah menunjukkan performa luar biasa dengan menjadi pembalap tercepat kedua, hanya kalah dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Namun, pada hari kedua, ia memilih untuk lebih fokus dalam mengeksplorasi batas kemampuan GP25 dengan melakukan serangkaian time attack. Sayangnya, strategi ini berujung pada insiden di tikungan 9. Marquez kehilangan cengkeraman ban depan, menyebabkan dirinya terjatuh. Beruntung, ia tidak mengalami cedera serius dan tetap bisa melanjutkan tes setelah insiden tersebut. Melihat gaya balap agresif yang ditunjukkan Marquez, Dani Pedrosa mengaku tidak heran. Menurutnya, Marquez memang selalu memiliki mentalitas pemenang dan keberanian untuk mengambil risiko lebih besar demi memahami motor yang ia kendarai. Saya tidak terkejut melihat Marc melakukan hal itu. Dia selalu punya metode sendiri untuk memahami motor yang dikendarainya. Mendorong motor hingga batas maksimal memang cara terbaik untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Dia sudah melakukan ini sejak dulu, ujar Pedrosa. Lebih lanjut, Pedrosa menilai bahwa Ducati mendapatkan keuntungan besar dengan memiliki Marquez di tim mereka. Umpan balik dari pembalap sekelas Marquez akan sangat berharga dalam pengembangan Desmosedici GP25. Marquez sendiri menegaskan bahwa insiden tersebut bukan tanpa alasan. Ia ingin mengetahui sampai sejauh mana Desmosedici GP25 mampu memberikan performa terbaiknya. Dengan cara ini, ia bisa memberikan umpan balik yang lebih akurat kepada insinyur Ducati, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan sebelum homologasi motor untuk musim 2025 dibekukan.
Di sisi lain, Marquez juga mulai memahami mengapa rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengalami kesulitan dengan GP25 selama tes. Setiap pembalap memiliki preferensi berbeda dalam mengendarai motor, dan adaptasi terhadap mesin baru tentu bukan hal yang mudah. Ducati pun merespons dengan cepat atas masukan Marquez. Tim teknis segera menganalisis data dari tes Sepang dan bersiap melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum musim resmi dimulai. Meskipun mengalami kecelakaan, Marquez tetap yakin bahwa dirinya berada di jalur yang tepat bersama Ducati. Menurutnya, Ducati memiliki sistem kerja yang sangat baik dalam mengembangkan motor berdasarkan masukan dari pembalap. Ducati selalu mendengarkan pembalap mereka. Mereka tahu bagaimana meningkatkan motor dengan cepat. Itulah mengapa Desmosedici selalu menjadi salah satu motor terbaik di grid, kata Marquez. Dengan pendekatan agresif Marquez, kerjasama tim yang solid, serta umpan balik berharga yang diberikan kepada Ducati, tim pabrikan asal Italia itu semakin optimis menghadapi musim MotoGP 2025. Jika proses adaptasi Marquez terus berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Marc Marquez jatuh di tes Sepang. Michele Pirro kagum dengan keberaniannya tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, kembali menyajikan aksi menarik dari Marc Marquez. Pembalap anyar tim pabrikan Ducati Lenovo ini menunjukkan pendekatan agresif dalam menguji batas Desmosedici GP25. Pada hari kedua tes, Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 9 setelah kehilangan traksi pada ban depan akibat serangkaian upaya time attack yang ia lakukan. Sejak hari pertama, Marquez sudah tampil mengesankan dengan mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Namun, di hari kedua, ia mengambil pendekatan berbeda dengan mendorong motor hingga batas maksimalnya demi memahami lebih dalam karakteristik Desmosedici GP25. Metode ini bukan hal baru bagi Marquez. Saat masih membela Honda, ia sering melakukan strategi serupa, yakni mencari titik maksimal motor dengan menggebernya hingga over limit. Tujuannya jelas, untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan motor yang ia tunggangi. Pendekatan Marquez ini mendapat apresiasi dari pembalap penguji Ducati, Michele Pirro. Menurutnya, Marquez memiliki keberanian luar biasa karena berani mengambil risiko besar hanya untuk memahami batas kemampuan motor. Pirro menilai hal ini membuktikan betapa cerdas dan berdedikasinya Marquez dalam proses adaptasi dengan Desmosedici GP25. Marquez sendiri menegaskan bahwa metode ini membantunya mengidentifikasi kekurangan yang masih ada pada GP25. Dengan cara ini, ia bisa memberikan feedback yang lebih akurat kepada tim Ducati, sehingga mereka dapat segera melakukan perbaikan sebelum homologasi mesin dibekukan untuk musim 2025. Di sisi lain, Marquez juga mulai memahami mengapa rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengalami kesulitan dalam 2 hari pertama tes. Adaptasi terhadap motor baru tidak selalu berjalan mulus bagi setiap pembalap, dan pendekatan agresif seperti yang dilakukan Marquez menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses tersebut. Insiden jatuh di hari kedua tidak membuat Marquez gentar. Justru, ia semakin yakin bahwa Ducati adalah tim yang tepat untuknya, karena respons cepat dari tim teknis terhadap setiap masukan yang ia berikan. Marquez semakin memahami mengapa Ducati selalu menjadi motor terbaik di grid, yakni karena pendekatan kerja mereka yang efisien dan berorientasi pada pengembangan yang terus-menerus. Secara keseluruhan, meskipun insiden terjadi, tes pramusim ini semakin memperjelas arah pengembangan Desmosedici GP25. Marquez dan tim Ducati kini memiliki lebih banyak data untuk menyempurnakan motor sebelum musim dimulai. Dengan kerjasama yang solid antara pembalap dan tim teknis, Ducati Lenovo semakin percaya diri menyambut MotoGP 2025. Marc Marquez langsung tampil cepat di tes perdana MotoGP 2025, unggul jauh dari rekan setimnya Francesco Bagnaia. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati Lenovo.
Dalam debutnya dengan Desmosedici GP25, Marquez langsung menunjukkan kelasnya dengan mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Yang menarik, Marquez bahkan mampu mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan pembalap utama Ducati. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez siap bersaing di barisan terdepan musim ini. Meskipun baru pertama kali menunggangi Desmosedici GP25, adaptasi cepatnya membuat banyak pihak terkejut dan semakin meyakinkan bahwa ia akan menjadi ancaman besar bagi rival-rivalnya. Marquez datang ke Ducati Lenovo dengan ekspektasi tinggi. Setelah musim 2024 yang cukup impresif bersama Gresini Racing dengan Desmosedici GP23, ia kini mendapatkan kesempatan untuk mengendarai versi terbaru motor Ducati, yang lebih canggih dan bertenaga. Namun, yang mengejutkan banyak orang adalah seberapa cepat Marquez bisa menemukan ritmenya dengan motor baru ini. Tes hari pertama langsung membuktikan bahwa ia bisa beradaptasi dengan sangat baik. Saya merasa cukup nyaman dengan motor ini. Masih banyak hal yang harus saya pelajari, tetapi secara keseluruhan, ini awal yang bagus, ujar Marquez setelah sesi berakhir. Beberapa pengamat MotoGP menilai bahwa kecepatan Marquez dalam memahami karakter Desmosedici GP25 adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak semua pembalap bisa langsung menyatu dengan motor baru dalam waktu singkat, apalagi menghadapi persaingan ketat di tes pramusim. Keberhasilan Marquez mengungguli Francesco Bagnaia dalam tes ini tentu menjadi sorotan. Sebagai pembalap utama, Bagnaia tentu tidak ingin posisinya tergeser di dalam tim pabrikan Ducati. Namun, dengan hasil tes ini, jelas bahwa persaingan di dalam tim Ducati Lenovo akan semakin memanas. Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez adalah ancaman serius. Saya tahu Mark akan cepat. Dia punya bakat luar biasa dan kemampuan untuk memaksimalkan motor dalam waktu singkat. Ini akan menjadi musim yang menarik, kata Bagnaia. Ducati kini memiliki dua pembalap kelas dunia dalam satu tim, yang bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan. Jika rivalitas mereka bisa dikelola dengan baik, Ducati bisa semakin dominan. Namun, jika persaingan terlalu panas, bukan tidak mungkin tim harus menghadapi ketegangan internal. Salah satu faktor yang membuat Ducati semakin unggul di grid MotoGP adalah pengembangan motor yang terus dilakukan. Desmosedici GP25 diklaim memiliki banyak peningkatan dibandingkan versi sebelumnya, terutama dalam hal aerodinamika, tenaga mesin, dan stabilitas saat menikung. Michele Pirro, test rider Ducati, sebelumnya sudah menyebut bahwa GP25 hampir mendekati sempurna. Dan dengan hasil tes Marquez, tampaknya motor ini memang sudah berada di level yang sangat tinggi. Jika Marquez dan Bagnaia bisa memaksimalkan potensi motor ini, Ducati berpeluang besar untuk kembali mendominasi MotoGP 2025. Tes pramusim di Sepang telah memberikan gambaran awal bagaimana persaingan MotoGP 2025 akan berlangsung. Marc Marquez, yang baru pertama kali mencoba Desmosedici GP25, langsung tampil impresif dan bahkan mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Meski Fabio Quartararo menjadi yang tercepat di hari pertama, hasil ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Marquez siap bersaing di puncak. Adaptasi cepatnya dengan motor baru semakin memperkuat prediksi bahwa ia akan menjadi salah satu favorit juara musim ini. Dengan persaingan internal yang semakin sengit di Ducati Lenovo, serta ancaman dari Yamaha dan tim lainnya, MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun. Terakhir, para penggemar pun kini menantikan bagaimana Marquez akan melanjutkan tren positif ini di tes-tes berikutnya dan tentunya dalam balapan resmi musim ini. Michele Pirro yakin penuh Marc Marquez akan kuasai MotoGP 2025 dengan Desmosedici GP25. Ducati semakin percaya diri menghadapi musim MotoGP 2025 setelah menjalani serangkaian shakedown test di sirkuit Sepang, Malaysia. Test rider Ducati, Michele Pirro, mengungkapkan keyakinannya bahwa Marc Marquez akan menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Menurutnya, Desmosedici GP25 yang digunakan Marquez memiliki keunggulan luar biasa di berbagai aspek, membuatnya semakin yakin bahwa sang juara 8 kali itu bisa kembali mendominasi MotoGP.
Pirro, yang berperan sebagai pembalap penguji Ducati, melakukan uji coba serta menganalisa Desmosedici GP25 dalam sesi shakedown test di Sepang. Meskipun ia tidak mencatatkan waktu tercepat, Pirro lebih fokus pada bagaimana motor terbaru Ducati ini berkembang dibandingkan dengan versi sebelumnya. Motor ini sangat kompleks dari segala aspek, tetapi pada saat yang sama, juga lebih mudah dikendalikan bagi pembalap yang bisa memahami karakteristiknya dengan baik. Ducati telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam pengembangannya, ujar Pirro. Dari sisi aerodinamika, tenaga mesin, serta kestabilan saat menikung, Pirro melihat peningkatan signifikan pada Desmosedici GP25. Motor ini dirancang untuk memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan di trek lurus dan kemampuan bermanuver di tikungan, menjadikannya salah satu paket paling kompetitif di MotoGP 2025. Setelah satu musim bersama Gresini Racing dengan Desmosedici GP23, Marc Marquez kini mendapatkan kesempatan untuk mengendarai motor pabrikan terbaru dari Ducati Lenovo. Pirro yakin bahwa Marquez tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi dan memaksimalkan potensi Desmosedici GP25. Marc adalah tipe pembalap yang bisa langsung memahami motor dan mengeksplorasi batasannya. Tahun lalu dia sudah membuktikan itu dengan GP23. Dengan GP25 yang lebih baik di segala aspek, saya yakin dia akan semakin kuat, kata Pirro. Marquez dikenal dengan gaya balap agresifnya yang seringkali membuatnya unggul dalam duel 1 lawan 1. Dengan motor yang lebih stabil dan cepat, ia diprediksi akan menjadi ancaman besar bagi para rivalnya, termasuk rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah menjadi kekuatan utama di MotoGP. Gelar juara dunia yang diraih Pecco Bagnaia pada 2022 dan 2023 menunjukkan betapa dominannya tim asal Italia ini. Kini, dengan hadirnya Marquez di tim pabrikan, Ducati semakin solid dalam persaingan. Pirro menilai bahwa Ducati kini berada di era keemasannya. Dengan kombinasi pembalap hebat dan teknologi motor yang semakin maju, mereka memiliki peluang besar untuk kembali menguasai musim ini. Saya rasa Ducati akan sangat sulit dikalahkan tahun ini. Kami memiliki motor terbaik dan pembalap yang luar biasa, tambahnya. Michele Pirro yakin bahwa MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh kejutan, terutama dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo. Dengan Desmosedici GP25 yang semakin sempurna, peluang Marquez untuk meraih gelar juara dunia ke-9 terbuka sangat lebar. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Marquez akan memanfaatkan motor baru ini untuk menghadapi persaingan ketat di lintasan. Dengan rivalitas sengit antara dirinya, Bagnaia, Jorge Martin, dan para pembalap lainnya, MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Casey Stoner prediksi Marc Marquez raih gelar juara dunia MotoGP 2025 terbuka lebar. Legenda MotoGP sekaligus mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, mengungkapkan pandangannya mengenai peluang juara dunia MotoGP 2025. Stoner, pembalap yang berhasil membawa Ducati juara pada musim 2007, menjagokan Marc Marquez untuk meraih gelar ke-9 dalam karirnya. Ia yakin Marquez memiliki peluang besar dengan dukungan motor Ducati yang kini mendominasi lintasan MotoGP setelah meninggalkan Honda. Marc Marquez bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim 2024. Langkah ini sempat menimbulkan pertanyaan, tetapi Marquez berhasil menjawabnya dengan performa impresif, mengakhiri musim di peringkat ketiga klasemen akhir. Prestasi tersebut membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap karakteristik motor Ducati Desmosedici GP. Kini, Marquez resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Dengan motor terbaik di grid dan dukungan penuh dari tim pabrikan, Stoner yakin Marquez memiliki kesempatan emas untuk kembali ke puncak persaingan MotoGP. Marc adalah pembalap yang tahu bagaimana memanfaatkan situasi dengan maksimal. Dengan Ducati di bawahnya, gelar ke-9 sangat mungkin ia raih, ujar Stoner. Selama beberapa musim terakhir, Ducati telah menunjukkan dominasinya di MotoGP. Desmosedici GP dikenal sebagai motor yang sulit ditandingi, berkat inovasi-inovasi teknologinya yang selalu berada
Di depan, Ducati terus memimpin dalam pengembangan aerodinamika, perangkat 3D Hague, dan elektronik canggih yang membuat motor mereka unggul di berbagai jenis sirkuit. Stoner menilai Ducati sebagai salah satu tim paling revolusioner di era modern MotoGP. Inovasi adalah kunci keberhasilan Ducati. Mereka tidak pernah berhenti berkembang, dan itulah yang membuat mereka selalu berada di depan, ujar pembalap asal Australia tersebut. Menurut Stoner, kemampuan adaptasi Marquez menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya unggul. Marquez mampu dengan cepat memahami motor baru, bahkan dalam waktu singkat. Hal ini terlihat dari bagaimana ia berhasil tampil kompetitif meski baru satu musim menggunakan Ducati Desmosedici GP. Mark adalah salah satu pembalap dengan insting terbaik. Dia mampu membaca situasi dengan cepat, menyesuaikan gaya balapnya, dan memaksimalkan potensi motor. Itu yang membedakan dia dari pembalap lainnya, tambah Stoner. Meski demikian, jalan Marquez menuju gelar juara dunia tidak akan mudah. Di dalam tim pabrikan Ducati, ia harus menghadapi Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023. Bagnaia memiliki pengalaman panjang bersama Ducati dan telah membuktikan dirinya sebagai pembalap papan atas. Namun, Stoner tetap optimistis bahwa pengalaman panjang dan mentalitas juara yang dimiliki Marquez akan menjadi pembeda. Bagnaia tentu akan menjadi lawan yang berat, tetapi Mark memiliki sesuatu yang istimewa. Dia tahu bagaimana memenangkan kejuaraan, bahkan dalam situasi yang sulit, kata Stoner. MotoGP musim 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan persaingan ketat di antara pembalap Ducati, kemampuan adaptasi Marc Marquez, serta dominasi teknologi Ducati, para penggemar balap motor akan disuguhkan aksi seru sepanjang musim. Prediksi Casey Stoner membuka wacana menarik tentang siapa yang akan menjadi penguasa MotoGP 2025. Apakah Marc Marquez akan berhasil menambah koleksi gelarnya menjadi 9, atau justru Francesco Bagnaia mampu mempertahankan dominasinya di Ducati? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, musim ini akan menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Marc Marquez targetkan raih gelar juara dunia ke-9 bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Marquez, pembalap MotoGP legendaris dengan 8 gelar juara dunia, menegaskan keyakinannya untuk meraih gelar juara dunia ke-9-nya di musim MotoGP 2025. Dalam acara peluncuran tim Ducati Lenovo yang digelar pada Senin kemarin, Marquez menyampaikan antusiasme dan optimismenya setelah resmi menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Bergabung dengan Ducati Lenovo, yang merupakan salah satu tim paling dominan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi langkah strategis bagi Marquez untuk kembali ke puncak karirnya di MotoGP. Ia percaya bahwa kombinasi antara bakatnya dan performa unggul motor Ducati Desmosedici akan menjadi modal besar untuk merebut gelar juara dunia musim ini. Saya sangat antusias memulai musim bersama Ducati Lenovo. Tim ini memiliki pengalaman, teknologi, dan dukungan luar biasa. Dengan semua ini, saya merasa peluang untuk meraih gelar juara dunia ke-9 sangat terbuka lebar, ujar Marquez. Marquez juga menyebut bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu musim tersulit dalam karirnya. Selain menghadapi para pesaing kuat seperti Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan Enea Bastianini, ia juga harus berhadapan dengan tantangan besar dari rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Sebagai juga penantang gelar juara, Bagnaia dikenal memiliki konsistensi luar biasa dan pemahaman mendalam tentang motor Ducati. Pecco Bagnaia adalah pembalap yang sangat solid dan memiliki banyak pengalaman dengan Ducati. Saya tahu persaingan di dalam tim akan sangat ketat, tetapi itu akan membuat kami berdua semakin kuat. Kolaborasi kami juga bisa membawa pengembangan motor ke level yang lebih tinggi, ditambah Marquez. Adaptasi Marquez dengan motor Ducati menjadi salah satu fokus utamanya menjelang musim 2025. Ia mengakui bahwa karakteristik Desmosedici berbeda dari motor yang pernah ia kendarai sebelumnya, tetapi proses adaptasinya berjalan lancar. Marquez mengungkapkan kepuasannya terhadap performa motor ini setelah menjalani beberapa sesi uji coba. Motor Ducati memberikan kepercayaan diri yang besar. Saya semakin nyaman di atas motor ini, dan saya yakin bisa memanfaatkannya untuk meraih hasil maksimal, kata Marquez. Di sisi lain, Marquez juga memahami bahwa tekanan untuk tampil sempurna akan lebih besar. Ia harus menjaga konsistensi dan meminimalkan kesalahan di setiap balapan. Namun,
Tantangan ini justru menjadi motivasi tambahan baginya. MotoGP adalah olahraga yang penuh tantangan, dan saya suka itu. Tantangan seperti inilah yang membuat saya terus bersemangat, ujarnya. Musim MotoGP 2025 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu yang paling kompetitif. Selain Ducati yang terus menunjukkan dominasi, banyak tim lain yang juga telah melakukan peningkatan besar-besaran, membuat persaingan menjadi semakin sengit. Namun, dengan keyakinan dan kerja keras, Marquez merasa bahwa musim ini bisa menjadi momen kembalinya ia ke puncak klasemen dunia. Saya tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi saya siap memberikan yang terbaik. Bersama Ducati Lenovo, saya yakin kami memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara dunia, tutupnya. Dengan tekad dan persiapan yang matang, Marquez siap menghadapi tantangan di musim MotoGP 2025. Bagi para penggemar seluruh dunia kini menantikan apakah pembalap berjuluk The Baby Alien ini mampu mewujudkan mimpinya untuk meraih gelar juara dunia ke-9 bersama Ducati Lenovo. Inside your head,